geng. Ketemu lagi nih kita di session curhat. Kehidupan itu adalah hal yang tidak bisa kita tentukan, meski sudah kita tentukan, oke? Ya kan? Buktinya aja kita mau berangkat ke sini, berangkat ke sana, tahu-taunya kejadi. Makanya sesuatu yang kita pastikan, tapi ternyata tidak bisa dipastikan. Dan kehidupan itu adalah sebuah posisi di mana kita hidup. Bergulirnya waktu dengan kurun waktu yang panjang, kita merasakan dan mengenang atas segala sesuatunya. Dari kita kecil sampai kita dewasa. Sudah pasti kan? Inilah kehidupan. Kehidupan memang begitu adanya. Dan kehidupan juga adalah bagian dari takdir Tuhan. Dan di session curhatan ini, geng, ada seseorang berkata curhat dengan aku ya. Gimana ya? Kalau memang ada orang tahu suka curhat sama aku, kadang-kadang sih ya kalau memang aku punya jawaban, aku jawab sesuai dengan apa yang aku bisa dan dengan sesuai dengan anjuran dari aku. Selanjutnya sih terserah. Karena pada posisi akhirnya adalah kembali pada diri masing-masing, ya kan? Jadi di sini, geng, dia bertanya, ini loh bang, aku itu hidup sama mama waktu kecil. Yap, gue bilang kan, sampai sekarang, oh enggak, mama sudah enggak ada lagi 5 tahun lalu. Dan akhirnya tidak sengaja dia bilang kan, aku ketemu dengan ayahku. Awalnya sih aku tidak peduli, dia bilang. Awalnya sih aku tidak tahu kalau dia adalah ayahku. Dan cuma ada yang bilang beberapa orang kalau itu adalah beneran ayahku, dia bilang. Oh ya. Jadi aku bilang ceritanya ini ibumu udah nggak ada lagi dan kamu ketemu ayah. Yap, dia bilang kan. Aku ketemu ayahku dan dari situ tuh aku merasakan hangatnya pelukan ayahku loh. Yap, siapa yang tidak merasakan pelukan ayah? Yang namanya pelukan ayah itu adalah yang paling indah. Apalagi pelukan mama. Terutama di saat kita waktu kecil, ya kan? Dan kita sudah dewasa ini jarang sih kita dapat pelukan, ya kan? Sedangkan kamu, ya dia bilang, aku mendapat pelukan dari ayah. Situ. Karena dia tahu aku adalah anaknya dan dia bangga, dia seneng. Karena aku bagian dari seorang pegawai negeri. Itu yang dia bilang kan. Lalu, suatu saat itu, ayahku ini gini loh bang. Dia itu ngajak aku tinggal di rumah dia bilang. Lantas aku tuh bingung, apakah aku harus menuruti perkataan dia untuk tinggal bersama dia sebagai ayahku, sedangkan dia punya istri dan dia juga punya anak loh. Jadi bagaimana? Apakah aku harus ikut tinggal sama ayahku? Itu dia bilang kan. Lantas aku bilang, setelah kamu mendapat pelukan dari ayahmu dan kamu diajak untuk tinggal bersama, lalu bagaimana? Apakah kamu masih merindukan dia? Ataukah mungkin kamu membenci dia? Ya, yang namanya gini loh bang, yang namanya kita pernah ditinggalkan oleh ayah sewaktu kecil, dia bilang kan. Udah pasti sih rasa benci itu ada, dia bilang. Padahal waktu kecil itu aku butuh dukungan, aku butuh pelukan, dan aku butuh segalanya dari ayah. Tapi ayah meninggalkanku dan menikah. Aku sih cuma masih bingung loh, dia bilang. Aku tuh diajak, disuruh, diminta oleh ayahku untuk tinggal bersama. Lantas apa yang harus aku lakukan? Aku tuh bingung banget loh. Dia bilang kan begini. Jadi aku bilang, jika kamu memang mempertanyakan hal kayak gini, ini berarti sama persisnya kamu mungkin membenci ayahmu, tapi kamu juga merindukannya, ya kan?
Itu sudah pasti, karena kamu bertanya hal seperti ini. Karena ini adalah dalam kebimbangan. Seandainya kamu tidak pernah bertanya, aku yakin kamu punya 100% kebencian sama ayah kamu. Itu yang aku bilang kan. Betul juga sih, dia bilang. Aku tuh separohnya itu aku benci, dan kadang-kadang itu benci banget, dia bilang. Dan terkadang aku sih merindukan dia di saat aku mengingat pelukan seorang ayah. Dan sudah pasti kan, dia bilang kan, aku akan selalu kenang ibu aku akan selalu menyayangi ibu aku yang sudah tiada. Aku tetap tak akan pernah menggantikan ibuku, dia bilang. Meskipun ayahku menginginkan, itu wajib, aku bilang kan. Yang namanya mama itu bagaimanapun itu wajib kamu mencintai dia walaupun dia sudah tidak ada. Apalagi dia seorang diri menghidupi kamu, ya kan. Iya, dia bilang, aku ingat perjuangan mamaku gimana membesarkan aku tanpa seorang ayah. Tapi di saat aku mulai sukses, di saat aku mulai banyak koneksi, dan di saat aku udah punya rumah, dan di saat aku udah enak dengan pekerjaan aku punya uang sendiri, aku malah bertemu dengan ayahku, dan aku diminta untuk tinggal bersama, dia bilang. Cuma aku jawab langsung, ya, ini namanya takdir. Mungkin di sini ada sesuatu hikmah, ada sesuatu hal yang memang harus kamu perbaiki, atau mungkin harus kamu selesaikan sama ayah kamu. Seandainya pun tidak ada hal itu, mungkin kamu tidak akan pernah ketemu sama ayah kamu. Mungkin perkara itu sudah selesai dari dulu. Kenapa semuanya menjadi begini, ketemu kamu dengan ayah kamu? Aku yakin banget, aku bilang kan. Pasti ada segala hal peristiwa yang mungkin belum klimaks, belum apa gitu, belum 100% mungkin di hati ayahmu, atau mungkin di hati kamu. Jadi akhirnya kalian ditakdirkan untuk bertemu lagi. Aku bilang, ya, seharusnya ini tidak usah diambil pusing lah. Ini adalah bagian dari kehidupan kamu, yang dimana hikmahnya itu harus kamu ambil. Apapun itu, keputusannya tetap sama hati kamu. Apakah kamu mau tidur sama ayahmu ataupun tidak, ya kan? Tapi kalau menurut aku sih, karena kamu udah punya rumah, ini pembahasan aku lagi ya, yang menurut versi akunya lagi kepada dia sih. Aku bilang begini, kalau kamu sudah punya rumah, ayahmu lantas ngajakin tinggal bersama di rumah ayahmu, otomatis kan dari sini aja udah bisa dibaca kalau ayahmu udah punya rumah yang bisa menampung kamu, ya kan. Mungkin semata-mata dari hal kerinduan dia kepada anak, juga sebagian, ya kan. Jadi menurut aku, karena kamu udah punya rumah, ngapain lagi kamu harus tinggal di tempat ayah kamu, ya kan. Ini yang aku yakini pasti akan ada nanti sesuatu hal yang paling keruh dan akan menjadi masalah baru di antara kamu dan ayahmu. Mendingan kamu hidup di tempat kamu, di rumah kamu sendiri, dan biarlah ayahmu di tempat ayahmu. Jadi cuma kamu perlu untuk bersilaturahmi, dan sekali-kali kamu harus nginap di rumah ayahmu, ya kan. Karena aku yakin seandainya kamu tinggal di tempat ayahmu, kamu mau aja gitu. Kamu mau aja tinggal di tempat ayahmu. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana dengan ibu tiri kamu? Itu yang menjadi pertanyaan aku ya sama dia. Iya ya, dia bilang. Ibu tiri memang terkadang bisa lebih sakti, dia bilang. Ya, yang namanya kehidupan kita juga tidak tahu. Entah ibu tiri kamu itu dia baik seperti peri, atau mungkin dia jahat seperti Maleficent. Kita sih nggak tahu aja kan. Jadi kamu mungkin dengan seiringnya waktu kamu bersilaturahmi kepada ayahmu, kamu berkunjung atau sekali-kali kamu nginap di tempat ayahmu, kamu bisa memperhatikan bagaimana sikap ibu tiri kamu. Itu yang aku bilang kan. Jadi di sini baru kamu mungkin bisa, seandainya kamu gak punya rumah gitu ya kan, kamu bisa untuk tinggal. Tapi kalau kamu memang sudah punya rumah sendiri, mending kamu tinggal di rumah kamu sendiri. Ngapain sih tinggal di rumah ayahmu? Karena yang aku tahu sih, kalau kita
hidup, apalagi kamu bersama ibu tiri kamu hidup satu rumah, itu pasti akan ada gonjang-ganjing, pasti akan ada selisih paham, dan kadang-kadang bisa membuat muak kepada diri kita, ya kan? Mendingan kamu yang punya rumah sudah, ayahmu sudah punya rumah, tinggal masing-masing, biar kamu merasakan kerinduan itu ada dan kamu bisa datang. Jadi semuanya kehidupan kamu dengan ayahmu itu langgeng. Jadi aku tanyain lagi, kamu beneran nih, kamu gak benci sama ayah kamu yang sudah meninggalkan kamu bertahun-tahun dan tidak pernah membiayai kehidupan kamu selama ini? Dia bilang sih, ya seperti yang abang jawab tadi, dia bilang 50-50 dia. Ya, jadi dia bilang lagi kan, iya sih, terkadang aku benci, sebenci-bencinya terkadang ada di waktu-waktu tertentu tuh aku itu benci banget loh bang sama ayahku ini. Dikala aku benar-benar ingat masa lalu, di saat aku masih anak-anak dan aku belum bisa mengenal ayahku. Oh ya, aku bilang tadi kan lupa aku nanyain sama dia waktu itu kan. Aku bilang, kamu itu waktu ditinggalkan ayah kamu itu umur berapa? Dia bilang di umur 9 tahun. 9 tahun berarti kamu udah ada pemikiran juga, pasti kamu ingat dengan segala sesuatunya, ya kan? Ya, dia bilang, aku ingat sih, waktu aku masih anak-anak, aku masih jalan sama ayahku, ingat banget, semuanya ingat, dia bilang. Tapi loh bang, mengingat hal ditinggalkan begini, ada kadang-kadang aku itu sebenci-bencinya kepada ayahku. Ini yang kadang membuat aku tuh malas untuk berkunjung ataupun bersilaturahmi ataupun tinggal di rumah ayahku. Jadi apakah sampean punya solusi? Dia bilang, solusi agar aku tuh benar-benar bisa tinggal di rumah ayahku dan aku bisa nyaman, dia bilang kan, dan aku tidak membenci sama ayahku. Jadi aku bilang tadi kan, solusinya biar kamu nyaman di tempat ayahmu, sudah pasti kamu jaga sifat kamu, jaga sikap kamu, dan juga kamu perhatikan tentang ibu tiri kamu, bagaimana dia. Jika memang ibu tiri kamu US lah, welcome, dia bagus dan dia menyiapkan kamu segala sesuatunya, it's okay, itu bagus. Tapi lihat dulu, apakah dia dalam sebulan dia atau mungkin dalam 1 minggu dia rajin, lalu setelahnya dia cuek bebek. Ini perlu dipertimbangkan lagi tentang ibu tiri kamu itu. Jadi kamu tidak perlu untuk terlalu berharap, mending di rumah sendiri aja. Dan masalah kamu benci sama ayah kamu itu, aku itu punya pendapat begini loh, kamu bisa menghilangkan kebencian itu kepada ayahmu dengan catatan kembali kepada diri kamu sendiri, bagaimana kamu bergerak dan bagaimana kamu menjadikan semuanya bisa menjadi nyaman terhadap ayah kamu. Jadi geng, yang aku bilang begini, satu, jika kamu benar-benar saat kamu membenci ayahmu di saat waktu tertentu itu, kamu harusnya lebih cepat mengingat pelukan ayahmu di saat yang baru-baru ini, dan kamu ingat tentang segala hal yang paling membahagiakan dalam hidup kamu di waktu kamu masih kecil, masih bersama ayahmu. Dan lupakanlah garis pembentang di saat kamu bahagia bersama ayahmu dan di saat kamu sudah ditinggalkan oleh ayahmu. Lupakan, belajar kamu melupakan. Karena semuanya memang tergantung pada diri kita sendiri. Karena untuk melupakan itu memang sulit. Melupakan kebencian itu memang sulit. Karena kita kan memang sakit hati karena ditinggalkan, ya kan. Jadi bagaimanapun, jika memang segalanya itu pengen jadi lebih baik, kamu belajar untuk tidak membenci apapun itu. Ya paling tidak sih kamu harus wajib banyak berdoa juga sama Tuhan, mintalah agar kamu tidak membenci. Tapi kalau kita pikir-pikir sih, apa juga gunanya kalau kita membenci yang terlalu, ya kan? Ini adalah sebuah penyakit kalau kita membenci orang, dimana nanti suatu saat akan ada timbul penyakit baru lagi di dalam tubuh kita. Dan aku yakin sama kamu, gue bilang kan, kamu pasti di saat benci ayah kamu itu kamu sakit kepala dan kamu di sini sesek, ya kan? Iya, dia bilang benar banget. Kamu sakit kepala berterusan, nanti kamu hang, nanti kamu
uh, geger otak gimana gue bilang kan. Ini kan penyakit baru lagi ya kan. Dan sudah semestinya sih gue bilang, kamu wajib memaafkan apapun itu perbuatan ayahmu. Kamu ingat, meskipun kamu tidak merasakan, kamu bayangkan loh, nanti kamu jadi bapak, kamu juga akan begini. Ingat begini loh, diingat apa peran orang tua. Kamu harus tahu peran orang tua di saat kamu masih bayi, ya kan? Dan kamu kan ditinggalkan ayahmu di usia 9 tahun. Berarti dari 0 sampai 9 tahun itu, apakah mungkin ayahmu tidak pernah menghidupin kamu? Apakah mungkin ayahmu tidak pernah membelikan kamu susu? Ya kan, nggak mungkin kan? Sudah pasti. Jadi kamu wajib mengingat di situ, meskipun kamu tidak pernah merasakan, karena kita bayi kan memang tidak merasakan, ya kan? Jadi ingat saja di situ lagi. Jadi aku bilang begini, kamu mending ingat di masa-masa walaupun kamu tidak merasakan, tapi kamu wajib untuk merasakan. Karena sebagai orang tua kan di saat kamu sakit, dia begadang, ya kan? Untuk kamu. Itu adalah kebaikan orang tua kamu, itu adalah kebaikan dari ayah kamu juga. Jadi kamu mengingat kebaikan di situ aja, itu lebih baik ya. Dan saat kamu sakit, ya dia selalu begadang menjaga kamu. Dan saat kamu lahir, waktunya terfokus untuk kamu. Waktu kamu gemes-gemesnya gitu kan. Jadi mungkin saja ayahmu punya hobi, lalu dia tinggalkan hobi itu hanya demi kamu. Jadi pengorbanan dia sudah seapa dibandingkan hidup kamu, ya kan? Jadi kita nggak perlu untuk melihat yang jeleknya, tapi kita ambil sisi hikmahnya yang mungkin di sini adalah sangat berat bagi kita untuk memaafkan. Hanya ada kata benci kepada ayah yang sudah meninggalkan, tapi bagaimanapun dia adalah ayahmu. Orang yang paling indah di dunia selain mamamu. Kan mamamu, baru ayahmu, ya kan? Paling tidak kamu bisa berbaktilah sama orang tua. Meskipun ibumu sudah nggak ada dan kamu sudah pastikan tidak melupakan dia, gue bilang. Kamu berbaktilah kepada ayah kamu. Lupakan kebencian kamu yang menyeruput itu. Pokoknya kamu ingat masa bahagia kamu selama 9 tahun. Saat kamu bersama ayah kamu. Waktu kamu ingat kan mungkin sudah di saat 5 tahun atau 6-7 tahun mungkin ya, masih sudah ingat gitu kan tentang kejadian. Tapi waktu 0 sampai 7 tahun, di situ kan kamu harus mengingat lagi bagaimana ayahmu, bagaimana peran ayahmu yang rela begadang, yang rela menjauhi hobinya hanya demi semata wayang. Jadi kamu harus benar-benar mengingat di sini. Dan mungkin juga jika kita lihat lagi, tadi kan aku bilang itu adalah takdir, ya kan? Kenapa kamu harus bertemu sama ayahmu di saat kamu sudah mapan, di saat kamu sudah punya rumah? Mungkin juga di sini adalah sesuatu takdir yang menemukan, yang membuat agar kehidupan kamu dan ayahmu bisa disambung dan diklimakkan kembali. Mungkin ada sesuatu hal yang dulu itu tidak pernah terjadi dan mungkin inilah saatnya, ya kan? Kan kamu perceraian orang tua kamu, kita kan tidak bisa 100% menyalahkan ayahmu aja, ya kan? Yang namanya perceraian orang tua itu semuanya juga 50%. Kesalahan itu tidak dari satu, dari mama atau ayah saja, tidak. Aku yakin itu adalah 50%. Jadi di sini mungkin saja kamu tidak bisa ketemu, seandainya kita berpikir jahat ya. Anggap aja ini sesuatu pengecualian ya. Jadi mungkin aja kamu tidak pernah ketemu ayah kamu, padahal mungkin saja ayah kamu juga pengen ketemu kamu dan mencari kamu dan berusaha. Tapi mungkin waktu dulu mamamu tidak mengizinkan, dan mungkin mamamu bersama kakekmu tidak mengizinkan. Ini kan penghalang juga, dan mungkin inilah yang membuat kamu akhirnya tidak pernah ketemu sama ayahmu. Jadi menurutku sih mendingan kamu tinggal di rumah kamu aja sendiri, dan kamu tetap jaga silaturahmi dan belajar kamu untuk membuang kebencian kamu kepada ayahmu itu loh. Buang dengan cara apapun, dan ingat segala kebahagiaanmu, dan ingat tentang pengorbanan ayahmu di saat kamu lahir usia 0 sampai kamu 9 tahun. Itu juga ada maknanya, itu juga ada hal yang wajib
kita hargai juga meskipun hanya sebentar, meskipun dan sekarang kamu sudah besar, kamu sudah dewasa. Mungkin ini adalah sebuah takdir yang mengatakan bahwa beginilah yang akan terjadi. Dan coba aja kalau kita pikir lagi, seandainya kamu hidup sama ayah kamu sampai kamu dewasa, mungkin kamu tidak seperti ini, mungkin kamu tidak menjadi seorang pegawai negeri, ya kan? Nah, di sini lagi, jadi menurutku sih dibuang aja kebencian itu. Cobalah bertahan dan belajar untuk mencintai ayahmu kembali bagaimanapun itu, tapi tetap satu hal, kamu jangan pernah untuk melupakan ibumu yang sudah di alam sana. Tetap berdoa untuk dia. Jadi geng, ya akhirnya percakapan kami itu sudah selesai. Jadi dia bilang, oh begitu, bisa bang, aku coba untuk melupakan, aku coba untuk menyayangi kembali ayahku, dan aku mencoba untuk menghangatkan pikiranku dengan segala bayangan bahagia bersama ayahku. Itu dia bilang. Jadi aku bilang, semuanya adalah kembali pada diri kamu, bagaimana kamu menginginkannya. Terlepas dari itu, semuanya adalah resiko juga kamu sendiri. Ya udah geng, thank you ya udah menyaksikan dan udah menonton. Thank you ya. Thank you.